Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa, karena kemurahan-Mu Tuhan sudah menolong dan melindungi kami dari malam hingga pagi ini. Kami ada lagi di hari baru ini, semua karena anugerah-Mu. Dan kami percaya Tuhan menyediakan perkara-perkara yang baik buat kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami untuk mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur 73 ayat 25-26. Tertulis demikian. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata menikmati biasanya dihubungkan dengan makanan yang berarti kepuasan karena rasa yang enak, dan bisa juga dikaitkan dengan pengalaman, kegiatan atau keadaan tertentu, seperti menikmati suasana tahun baru, menikmati baca buku, atau menikmati sore hari. Dalam hubungan dengan Tuhan, kita perlu menyadari bahwa kehidupan yang Tuhan inginkan pada kita adalah kehidupan yang menikmati Tuhan. Tuhan mau kita menikmatinya, menikmati hadiratnya, menikmati firman-Nya, menikmati pribadinya, dan menikmati kasih-Nya. Tuhan hendaknya menjadi yang utama dalam hidup kita, sehingga kita dapat menikmatinya. Kalau kita masih berfokus pada dunia, kita tidak akan dapat menikmati Tuhan. Dalam Mazmur 73 ayat 25 ini tertulis, siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Pemazmur Asaf mengungkapkan satu kebenaran mendasar tentang bagaimana seharusnya kondisi kehidupan kita di hadapan Tuhan, yaitu kehidupan yang menikmati Tuhan di atas segala-galanya. Tidak ada yang kita ingini di bumi selain Tuhan. Meskipun kita masih hidup di bumi ini, meskipun kehidupan ini berkaitan dengan hal-hal yang materi atau lahiriah, tapi hati kita hendaknya tertuju kepada Tuhan. Kalau kita menikmati Tuhan, maka kita tidak akan kecewa ketika keadaan kita dalam kesukaran atau kekurangan secara lahiriah. Kalau kita menikmati Tuhan, kita tetap akan bersukacita meskipun ada kesesakan. Kalau kita menikmati Tuhan, maka kita tidak akan tergoda dengan berbagai tawaran dunia. Kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden terjadi ketika mereka mulai teralihkan dari menikmati Tuhan kepada keinginan untuk menikmati dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya kita menikmati Tuhan? Yang pertama, mengenalnya secara pribadi. Dalam Filipi 3 ayat 10 tertulis, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Biarlah Tuhan yang selalu menjadi kerinduan pengenalan kita setiap hari. Yang kedua, mengagumi karyanya di hidup kita. Dalam Mazmur 104 ayat 24 tertulis, betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan. Sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Kalau kita renungkan kehidupan kita, kita akan sadar betapa luar biasa karya Tuhan di kehidupan kita. Yang ketiga saudara, bersukacita di dalam Tuhan. Dalam Filipi 4 ayat 4 tertulis, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Dan yang keempat saudara, merasa puas dengan Tuhan. Tuhan cukup bagi kita. Jangan merasa kurang karena tidak punya berbagai hal yang diinginkan manusia secara dunia.
Tuhan cukup bagi saudara dan saya. Kasih-Nya cukup, anugerah-Nya, dan kebaikan-Nya cukup bagi kita. Dalam Mazmur 73 ayat 25 dikatakan, selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Mengapa demikian saudara? Karena hanya di dalam Tuhan kita dapatkan kepuasan sejati. Yang kelima, cara menikmati Tuhan adalah dengan mentaati firman Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, nikmati Tuhan dalam hidup kita. Kalau fokus kita kepada dunia ini, kalau fokus kita kepada hal yang materi, dan fokus kita pada diri sendiri, maka kita tidak dapat sungguh-sungguh menikmati Tuhan. Tidak dapat menikmati Tuhan adalah masalah yang serius. Tuhan mau kita menikmati Dia. Kalau saat ini ada di antara saudara yang kecewa, yang merasa Tuhan tidak baik, dan saudara marah kepada Tuhan karena keadaan saudara, mari kembali kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah fokus hidup kita hanya Tuhan, dan kerinduan kita hanya Dia saja, supaya kita dapat menikmati Dia lebih dari segalanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Mengajar kami untuk hidup menikmati Engkau di setiap hari. Tolong kami Tuhan, supaya fokus dan arah hidup kami, kerinduan hati kami adalah Engkau senantiasa. Meskipun kami hidup di bumi ini, biarlah Tuhan menolong kami, supaya hati kami selalu tertuju kepadamu, sehingga kami tidak terikat dengan hal-hal dunia ini, supaya kami dapat senantiasa menikmati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam segala keadaan kami, dalam situasi apapun di hidup kami, dalam masalah persoalan, dalam kesesakan, dalam penderitaan, termasuk juga dalam keadaan kelimpahan, biarlah hidup kami hanya senantiasa menikmati Tuhan. Engkaulah yang menjadi fokus kami Tuhan, sehingga kami menikmati-Mu di hidup kami. Tuntun kami terus ya Roh Kudus, supaya kami berjalan dalam kebenaran-Mu ya Tuhan, dan supaya hati kami selalu tertuju kepadamu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Tuntun kami, supaya kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, Tuhan lepaskan dan beri kemenangan. Dan yang sedang dalam masalah persoalan, Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib, mujizat-Mu dinyatakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.